Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, "Ma min amiri asyratin illa wa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlula." Tidak seorang pun yang menjadi pemimpin atas 10 orang melainkan di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu, hatta yafukkahul adlu au yubikuhu aljur, sampai nanti keadilannya dalam memimpin akan menyelamatkannya, atau kezaliman dan ketidakadilannya dalam memimpin justru akan membinasakannya. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan kata amir atau pemimpin adalah setiap orang yang bertanggung jawab menangani dan mengurus urusan orang lain. Ini yang dimaksud dengan pemimpin. Orang yang diberikan tanggung jawab, diberikan amanah untuk mengurus dan menangani urusan orang lain. Mulai dari urusan yang paling besar sampai urusan yang paling kecil. Urusan yang paling besar contohnya adalah kepala negara. Urusan yang kecil contohnya adalah kepala keluarga. Maka berdasarkan hadis ini, setiap orang yang diberikan amanah, setiap orang yang diberikan tanggung jawab mengurus orang lain, mereka adalah pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Dalam hadis tadi Nabi mengikatkan kita semua. Seorang yang bertanggung jawab mengurus urusan orang lain di hari kiamat nanti datang dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu. Hanya keadilannya dalam memimpin yang akan menyelamatkannya, sementara ketidakadilan dan kezolimannya dalam memimpin akan menghancurkan dan membinasakannya. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena begitu pentingnya adil dalam memimpin, kita melihat banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan pemimpin yang adil. Salah satunya hadis yang sangat terkenal dan juga kita sampaikan pekan kemarin, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan Allah ketika tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Yang pertama sekali disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini golongan pertama yang mendapatkan jaminan, yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan al-muqsituna indallahi ala manabila min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil dalam memimpin di hari kiamat nanti di sisi Allah, mereka ditempatkan di atas mimbar yang penuh dengan cahaya. Allah muliakan. Di saat orang lain berdiri di tempat biasa, orang-orang yang berlaku adil, Allah sediakan mimbar khusus, mimbar yang sangat istimewa, mimbar yang penuh dengan cahaya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya di hari kiamat nanti yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dekat dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Dan yang sangat dibenci, yang sangat jauh dari Allah adalah orang-orang yang berbuat zalim ketika mereka memimpin. Kalau kita perhatikan, sangat wajar dan sangat pantas begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh para pemimpin yang adil. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang adil dalam memimpin adalah orang-orang yang mampu mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu. Biasanya seseorang ketika punya kuasa, ketika seseorang punya wewenang, mereka didorong oleh hawa nafsu untuk menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Tetapi tidak demikian dengan para pemimpin yang adil. Meskipun punya kekuasaan, meskipun punya wewenang, mereka gunakan kekuasaan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Maka inilah yang menyebabkan para pemimpin yang adil punya kedudukan yang spesial di hari kiamat nanti. Agar seseorang bisa disebut sebagai pemimpin yang adil, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah
menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan hukum kepada siapapun yang bersalah. Dan Nabi SAW menyontohkan kepada kita bagaimana adil, bagaimana menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Suatu kali seorang perempuan dari Bani Makhzum, perempuan terhormat, perempuan terpandang, melakukan pencurian. Orang-orang khawatir kalau seandainya diterapkan hukum potong tangan kepada perempuan ini, nama perempuan ini akan jelek, nama kabilah, nama suku, nama keluarganya akan tercemar. Maka orang berusaha mendatangi Nabi agar wanita yang bersalah ini tidak dihukum. Namun mereka ragu-ragu, tidak berani melobi Nabi, minta kepada Usama bin Zaid. Maka Usama datang kepada Nabi, meminta agar perempuan ini tidak dihukum, agar tangannya tidak dipotong. Nabi marah besar kepada Usama. Kata Nabi kepada Usama ketika itu, sesungguhnya yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena ketidakadilan dalam menerapkan hukum. Jika yang bersalah orang-orang mulia, orang terpandang, mereka tidak terapkan hukum. Jika yang bersalah adalah orang-orang kecil, orang yang tidak punya kuasa, justru hukum diterapkan. Kemudian kata Nabi SAW, jika seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, tangannya pun akan saya potong, kata Nabi SAW. Nabi begitu benar-benar perhatian bagaimana keadilan ini benar-benar harus diterapkan. Bahkan yang lebih luar biasa, Nabi SAW menerapkan keadilan terhadap diri beliau sendiri. Kita ingat, menjelang perang Badar, Nabi SAW merapikan dan meluruskan barisan pasukan. Ada salah seorang pasukan yang bernama Sawat. Beliau barisannya tidak rapi, keluar dari barisan. Diluruskan oleh Nabi pakai anak panah. Wahai Sawat, luruskan barisan engkau. Sawat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau telah menyakiti saya tidak rela, saya tidak mau, kata Sawat. Kata Nabi SAW, wahai Sawat, balaslah. Diberikan oleh Nabi anak panah yang dipakai untuk meluruskan Sawat. Kata Sawat kepada Nabi, wahai Nabi, ketika engkau meluruskan saya tidak pakai baju, engkau juga harus angkat baju engkau. Akhirnya baju diangkat oleh Nabi. Apakah Sawat akan meluruskan Nabi dengan anak panah atau menusuk Nabi dengan anak panah? Tidak. Justru ketika itu Sawat memeluk Nabi. Nabi bertanya, kenapa tidak jadi wahai Sawat? Kata Sawat kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebelum saya meninggal dunia, saya ingin agar kulit saya bersentuhan dengan kulit engkau. Namun yang ingin kita lihat di sini, bagaimana Nabi SAW menerapkan keadilan bahkan terhadap diri beliau sendiri. Sawat meminta agar beliau dikisos, Nabi dengan sukarela, silahkan kisos, silahkan balas. Dan kisah yang menarik lagi tentang keadilan adalah yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali menjadi khalifah, beliau kehilangan baju zirah, baju perang yang sangat disukai beliau. Ketika beliau suatu hari berjalan-jalan di pasar, beliau melihat seorang non-muslim menjual baju zirah beliau. Ali datang kepada si penjual. Ali katakan, ini baju saya, pernah terjatuh pada suatu hari. Saya mencari tidak ketemu. Saya temukan pada engkau, kembalikan baju saya, kata Ali. Kata penjual non-muslim tadi, tidak, ini punya saya. Akhirnya urusannya tidak selesai oleh mereka berdua. Keduanya sepakat untuk datang ke pengadilan. Ketika sampai di pengadilan, yang menjadi hakim namanya adalah Syuraih. Hakim yang sangat terkenal dengan keadilan beliau dalam memimpin. Syuraih bertanya kepada Ali, ada urusan apa datang ke sini wahai Amirul Mukminin? Ali katakan, cerita tadi, saya punya baju zirah, baju perang yang suatu kali terjatuh. Saya cari tidak ketemu. Saya temukan pada laki-laki ini. Ini baju saya. Kemudian bagaimana menurut engkau, wahai penjual? Kata Syuraih, tidak, ini bukan punya Ali, ini punya saya. Maka kata Syuraih kepada Ali, dalam Islam, Nabi mengajarkan, kalau ada seseorang yang mengklaim sesuatu punya dia, harus menghadirkan 2 orang saksi. Sementara yang membantah dia harus bersumpah. Maka saya minta engkau wahai khalifah menghadirkan 2 orang saksi yang membuktikan baju ini punya engkau. Kata Ali kepada Syuraih, saya akan hadirkan 2 putra saya, Hasan dan Husain sebagai saksi. Kata Syuraih lagi kepada Ali, tidak bisa. Seorang anak tidak bisa bersaksi untuk ayahnya.
Sebaik apapun pasti akan berpihak. Kemudian Ali tidak punya saksi lain selain anaknya. Kemudian diminta penjual ini oleh Syureh, engkau silakan bersumpah kalau baju zirah ini benar-benar punya engkau. Maka non muslim tadi dia bersumpah, baju zirah ini benar-benar punya saya. Akhirnya diserahkan baju zirah tadi oleh Syureh kepada laki-laki non muslim ini. Keduanya sama-sama keluar dari pengadilan. Tapi yang menarik adalah setelah keduanya sama-sama keluar dari pengadilan, penjual non muslim ini datang kepada Ali. Wahai Ali, baju zirah ini benar-benar punya engkau, bukan punya saya. Di saat itu juga si penjual non muslim tadi bersahadat, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa beliau bersaksi? Karena beliau melihat adilnya agama Islam, adilnya seorang hakim muslim. Meskipun yang bersengketa adalah khalifah, ketika syarat-syarat tidak cukup, khalifah tetap kalah. Maka melihat keadilan ini, seorang non-muslim akhirnya masuk Islam. Kaum muslimin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam Islam terkait dengan keadilan ini, setiap orang harus berlaku adil apapun dimanapun posisinya. Seseorang misalnya yang bertanggung jawab atau diberikan amanah dalam menentukan jabatan, hendaklah dia bertanya kepada diri dia sendiri, apakah dia sudah berlaku adil ketika menempatkan seseorang pada jabatan? Apakah dia menempatkan seseorang pada jabatan benar-benar berdasarkan kemampuan dan kompetensi, ataukah berdasarkan hubungan dan relasi orang ini dengan orang lain? Ini perlu ditanyakan. Seorang penegak hukum, apakah itu dia polisi ataukah dia hakim, dia juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah dalam menegakkan hukum, dalam menghukum orang bersalah sudah berlaku adil? Seorang hakim, seorang polisi harus bertanya, apakah saya sudah menghukum setiap orang yang bersalah? Atau jangan-jangan ketika yang bersalah orang miskin, orang bawah baru dikenakan hukum, sementara ketika yang bersalah orang kaya, punya jabatan, punya kedudukan, tidak dihukum ketika bersalah. Orang tua juga harusnya bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah mereka sudah berlaku adil kepada anak-anak mereka, memberikan kasih sayang yang adil kepada anak-anak mereka, memberikan pemberian yang adil kepada anak-anak mereka. Para manajer, para direktur juga harus bertanya, apakah sudah berlaku adil dalam memperlakukan karyawan? Apakah sudah sama atau membeda-bedakan? Jangan-jangan ada yang membeda-bedakan hanya karena suka dan tidak suka, bukan karena bagus atau jeleknya kinerja. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi yang sangat terkenal diingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi, adalah pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Setiap pemimpin akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kita ingat, setiap kita adalah pemimpin dalam bidang kita masing-masing. Allah akan melihat, Allah akan memperhatikan bagaimana kita memikul, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, mari kita ingat hadis Nabi tadi. Hari di mana ketika seorang pemimpin dihadirkan ke hadapan Allah dalam keadaan kedua tangannya terikat. Keadilannya akan menyelamatkannya, sementara kezalimannya akan menghancurkan dan membinasakannya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.